Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Lubis selaku dosen di FKIP Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait materi pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Problematika Anak dan Remaja, dengan kode mata kuliah GBK 3107 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali TS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang karakteristik problematika pada anak dan remaja, faktor yang mempengaruhi problematika, upaya preventif, upaya kuratif, serta strategi pendekatan layanan, bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan anak dan remaja. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang kasus yang terjadi pada anak dan remaja. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa dibekali dengan kemampuan melakukan analisis kasus dan mengevaluasi kasus nyata yang dialami anak dan remaja secara kontekstual sebagai dasar pengambilan keputusan layanan BK. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, karakteristik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi problematika anak dan remaja secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi ketepatan upaya preventif, upaya kuratif, dan pengembangan dalam mengantisipasi serta mengatasi problematika anak dan remaja. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi pendekatan layanan, bimbingan, dan konseling yang sesuai untuk mengatasi permasalahan anak dan remaja. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kasus pada mata kuliah yang terjadi pada anak dan remaja secara kontekstual sebagai dasar pengambilan keputusan layanan, bimbingan, dan konseling. Yang kelima, mahasiswa menganalisis, merancang upaya preventif, kuratif, dan strategi pengembangan layanan untuk mengatasi problematika anak dan remaja. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini melibatkan delivery, interaction, and assessment, DIA. Pada delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh mahasiswa pada laman e-learning Universitas Sriwijaya, serta presentasi interaktif yang dapat dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, berupa kuis interaktif, Quizizz, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dengan dosen berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas proyek, individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Student Centered Learning dan Problem Based Learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, studi kasus, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku ajar yang saya tulis bersama tim, serta karya ahli lainnya, dan artikel ilmiah yang saya tulis pada jurnal internasional bereputasi. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Problematika Anak dan Remaja dengan materi pertemuan 10, yaitu stres pada anak dan remaja. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kita kembali bertemu dalam perkuliahan Problematika Anak dan Remaja ya. Mana ini adalah pertemuan ke-10 ya teman-teman. Dan berarti sudah 9 minggu kita lalui ya.
Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, selesai. Sebelum kita masuk ke materi, ya, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Daftar hadir ini sebenarnya sudah masuk di Siguru ya, yaitu daftar Siguru itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mendeteksi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, di sini ada CPMK. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, merancang upaya preventif, kuratif, dan strategi pengembangan layanan untuk mengatasi problem anak dan remaja. Nah, CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis, merancang upaya preventif, kuratif, dan strategi pengembangan layanan untuk mengatasi stres pada anak dan remaja. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat perkuliahan kita yang sebelumnya, materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Kira-kira kita membahas apa kemarin? Oke, strategi pengembangan layanan pada problematika anak dan remaja. Kira-kira strategi pengembangannya apa? Oke, ada layanan klasikal ya, ada layanan konseling individu, kemudian ada layanan BKP, dan ada layanan konseling kelompok ya. Alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, kira-kira setelah melihat gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Stres ya, mumet, lalu pusing, apa lagi? Pengen teriak, apa lagi? Bingung, tertekan. Oke. Kira-kira teman-teman pernah mengalami ini enggak? Pernah dan sering ya. Nah, kalau lagi stres itu biasanya karena apa? Oke, tugas yang banyak. Apa lagi? Skripsi. Apa lagi? Ujian. Oke, ya. Karena banyak hal ya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Nah, kalau teman-teman lagi stres, ngapain kira-kira? Main, beli es krim, nonton, makan yang banyak gitu ya. Nah, oke. Itu salah satu strategi coping yang harus kita lakukan. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman, dalam materi perkuliahan pada hari ini kita akan membahas mengenai kasus stres terlebih dahulu. Nanti akan ada Ibu paparkan kasus ya. Konsep gejala dan jenis stres, kemudian faktor penyebab stres, lalu dampak stres, coping stres, dan akhirnya nanti akan ada tugas ya. Oke. Nah, langsung stres ya, Afia ya. Langsung stres Afia nih ya. Katanya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada kasus ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca dan dianalisis. Nanti boleh ke depan satu yang Ibu tunjuk ya. Boleh ke depan untuk menganalisis kasus ini. Oke, cukup? Ibu tunjuk Afia. Silakan ke depan, Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi di sini izinkan Nadia untuk menjawab. Jadi dari kasus ini adalah Nadia adalah seorang siswa kelas 11 di sebuah SMA yang aktif mengikuti OSIS dan kedua ekskul sekaligus. Nah, jadi dari sini bisa dilihat kalau dia ini sangat aktif nih di kelas, di sekolahnya. Dan juga di sini juga dibilang bahwa dalam 3 bulan terakhir ia ngeluh sulit tidur, sering sakit kepala menjelang ujian, dan merasa tidak pernah cukup baik meski nilainya di atas rata-rata kelas. Nah, di sini bisa dilihat kalau Nadia tuh orangnya perfeksionis. Karena kenapa? Karena itu dia udah ngikut OSIS, udah ngikut eskul, terus nilainya juga di atas rata-rata, nilainya bagus. Tapi dia masih merasa nggak pernah cukup baik. Nah, di situ kita bisa melihat adanya sikap perfeksionis. Kemudian Nadia menyebutkan bahwa orang tuanya jarang memberi apresiasi atas pencapaiannya dan justru sering membandingkannya dengan kakaknya yang berkuliah di kedokteran. Jadi adanya tekanan dari orang tua yang membandingkan dia dengan kakaknya dan juga dia juga jarang diberikan apresiasi. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa dia bisa mengalami stres itu. Kemudian di sini juga Nadia juga mengaku merasa tertekan saat membuka media sosial dan melihat unggahan prestasi teman-temannya. Jadi dia ketika melihat prestasi temannya di sosial media, dia merasa tertekan, dan itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya dari Nadia yang mengalami stres tersebut. Itu Bu dari Afia. Oke, silakan duduk, Ibu. Ya.
Oke, dari pemaparan Apiah tadi ya, Apiah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun kenapa si Nadia ini bisa stres gitu ya. Pertama tadi karena dia terlalu perfeksionis. Nah, memang teman-teman, perfeksionis itu menjadi salah satu faktor penyebab kita itu mengalami stres ya. Kita harus sempurna semuanya gitu ya. Tidak boleh ada yang kurang karena itu bisa menjadi salah satu kelemahan bagi orang untuk meremehkan si Nadia ini menurut dia gitu ya. Nah, kemudian dari kasus ini juga kita bisa memanggil si Nadia sebagai guru BK ya. Kalau misalnya nanti teman-teman itu di sekolah ada mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman bisa memberikan layanan konseling individu kepada Nadia ya dengan pendekatan RIBT misalnya ya, karena perfeksionis itu adalah salah satu pemikiran-pemikiran yang irasional ya, yang harus kita hindari gitu ya. Nah, untuk lebih paham lagi gitu ya, untuk lebih baik lagi dalam menganalisis kasus, kita membutuhkan teori ya teman-teman, karena di dalam pembelajaran pun tanpa teori kita tidak bisa praktek gitu ya. Nah, makanya dalam menganalisis kasus pun seperti itu. Kita harus tetap mempelajari teorinya, walaupun kita sudah bisa menganalisis kasusnya, memberikan bantuannya, dan upaya preventifnya gitu ya. Nah, oke, kita bahas dari konsep stres itu apa ya. Jadi teman-teman, konsep stres ini pertama kali dikemukakan oleh Selye, Hans Selye ya. Selye ini mendefinisikan stres itu adalah tindakan sebagai ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam merespon berbagai tuntutan yang berasal dari dalam dirinya atau luar dirinya. Ya. Nah, kemampuan individu untuk menyesuaikan diri tersebut memicu respon tubuh. Jadi stres ini memicu respon tubuh. Jadi memang ada hubungan antara pikiran dengan fisik, gitu ya. Nah, kalau teman-teman biasanya itu stres, biasanya itu ada yang sulit tidur, ada yang kepalanya sakit, gitu ya. Kemudian ada yang asam lambungnya kambuh, gitu ya. Nah, itu merupakan respon dari stres yang dialami oleh masing-masing individu, gitu ya. Kemudian gejala stres, ya teman-teman. Nah, di sini gejala stres itu muncul ketika seseorang mengalami stres, tubuh mereka itu menghasilkan serangkaian respons fisiologis, emosional, dan perilaku untuk membantu mereka beradaptasi. Jadi, stres itu adalah tuntutan, ya, ataupun tekanan pada diri individu yang menuntut tubuhnya ataupun pikirannya ataupun psikologisnya untuk mampu beradaptasi dengan tekanan tersebut. Ya. Kemudian gejala stres ini memunculkan reaksi-reaksi positif dan negatif. Reaksi negatifnya itu dapat disembuhkan dengan tanpa menggunakan bantuan medis dan obat-obatan. Nah, sedangkan individu merespon stres dengan reaksi positif, dia akan mampu mengatasi stresnya dengan baik. Jadi ada orang yang merespon stres itu, yang punya gejala stres itu dia harus minum obat. Pernah nggak teman-teman mengalami itu? Kepalanya sakitnya gitu. Pernah, ya. Nah, kemudian Uli pernah? Pernah ya? Minum apa Uli? Paracetamol. Oh, demam ya? Intinya ya. Oke. Kemudian ada yang minum obat mah juga ya, karena memang asam lambungnya naik atau kambuh gitu ya. Di sini ada nggak yang penderita asam lambung? Ada Mbak. Siapa namanya Mbak? Mbak Tri ya. Mbak Tri mengalami asam lambung ketika banyak pikiran, stres ya, ataupun banyak tugas gitu ya. Nah, dan harus minum obat. Dan itu termasuk gejala stres yang negatif ya. Stres yang negatif. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis stres ya. Jenis stres itu ada dua, teman-teman. Stres akut dan stres kronis ya. Jadi kalau kita bilang kamu ini stres akut nih, nah, ini dia stres akut itu. Kamu ini stres kronis nih. Nah, ini dia stres kronis itu ya. Nah, stres kronis itu merupakan ancaman yang berlangsung terus-menerus tanpa adanya jeda. Dia sampai sakit, sampai dirawat di rumah sakit gitu ya. Itu stres kronis namanya. Tapi kalau stres akut ini, dia berlangsung dalam jangka pendek. Ya. Jadi jangan salah ya, teman-teman. Jangan salah membedakan antara stres akut dengan stres kronis ya. Nah, contohnya ketika teman-teman itu mengalami deadline tugas. Biasanya tuh sistem kebersamaan tuh berlaku tuh. Kemudian stres ini akan hilang kalau tugas itu sudah dikumpul. Nah, kalau stres itu sudah teratasi berarti itu sudah
bisa dikatakan sebagai stres akut gitu ya, yang berlangsung dalam jangka pendek. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca mengenai stres ini di dalam buku kesehatan mental yang saya tulis bersama tim. Ya, ini adalah karya saya dengan beberapa dosen. Di sini membahas mengenai berbagai permasalahan kesehatan mental yang bisa teman-teman jadikan rujukan untuk mengatasi ataupun mencari materi perkuliahan, gitu ya. Ini silahkan dibeli ya di tempatnya, gitu ya. Kita masuk ke gejala stres. Nah, gejala stres ini ada 3, fisik, sosial, dan psikologis. Ya. Nah, fisik ini biasanya sakit kepala atau pusing, ya. Kemudian nyeri otot, tegang ininya, belakangnya, ya. Kemudian gangguan pencernaan, kemudian nyeri dada. Nyeri dada itu misalnya di sininya sakit, ya, bukan karena jatuh cinta, ya, kan ya. Tapi karena gejala dari stres itu, ya. Nah, kemudian tremor, pernah mengalami tremor, ya, gemetar, berkeringat, ya. Nah, itu salah satu gejala stres. Nah, kemudian gejala stres pada secara sosial, ya, itu meliputi cemas sosial, misalnya demam panggung, ya, gelisah, kemudian menghindari keluarga atau teman. Ini sering terjadi biasanya nih ya, menghindari orang lain gitu ya karena stres gitu ya. Kemudian kurang fokus atau motivasinya berkurang gitu ya, dan sebagainya. Kemudian secara psikologis, reaksinya itu ataupun gejalanya adalah insomnia. Selanjutnya, nah ini reaksi dari stres. Tadi gejalanya, ini reaksinya. Ya. Pada saat individu itu ataupun siswa itu mengalami stres, ya, ada beberapa tahap yang terjadi dalam dirinya. Yang pertama alarm. Alarm itu apa? Peringatan, ya. Kemudian pada tahap ini individu menyadari kondisi, kan? Kondisi yang menjadi penyebab stres. Kemudian pada tahap resisten. Setelah ada peringatan, ya, di sini mulai muncul kondisi-kondisinya. Ya, gejala-gejala tadi mulai muncul di sini. Nah, pada tahap resisten ini, individu itu mengarahkan kemampuannya untuk menghadapi stresor itu. Di resisten ini, dia mulai mengerjakan tugas itu. Dia bisa beradaptasi. Dia mulai beradaptasi. Bisa melawan stres itu. Dia mulai melawan nih. Dia tidak kalah dulu. Tidak kalah dulu pada saat itu. Misalnya melawan itu, tubuhnya melawan, dia bisa mengerjakan tugas itu. Walaupun belum bagus gitu ya. Ataupun artinya dia masih berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tadi, ya. Kemudian pada tahap kelelahan, tahap ketiga. Nah, di tahap ini individu itu mengalami kelelahan yang seiring waktu melemahkan fungsi tubuhnya karena energinya sudah habis untuk beradaptasi dengan stres yang terjadi. Oke, ini gambarannya teman-teman. Pada tahap ini ada stresor, ya. Stresor ini ada yang pertamanya adalah alarmnya. Dia masih mulai ke sini ya. Nah, dia kondisi tubuhnya awalnya di sini. Ketika stres itu muncul, ya, menurun kan ini. Nah, menurun. Nah, kemudian dia akan mencoba untuk melawan. Ya, ini. Resisten. Bertahan dia. Bertahannya dengan apa? Mencoba mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, setelah dia melawan, nah, dia kelelahan. Dia rasa, oh aku tidak sanggup ini. Nggak sanggup aku dengan deadline yang diberikan oleh dosen. Jadi dia bisa sakit. Kondisi tubuhnya bisa menurun. Ya, pada tahap ketiga itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Ya. Lanjut. Apa itu penyebab stres? Penyebab stres yang teman-teman rasakan itu apa? Banyak tugas. Oke, banyak tugas ya. Nah, agar suatu peristiwa itu dapat disebut sebagai pemicu stres, peristiwa tersebut harus dianggap sebagai pemicu stres. Jadi ada orang ya yang ketika diberikan tugas oleh dosennya, seperti yang saya katakan tadi, yang dia diberikan tugas, kamu harus mengerjakan ini, jam segini harus selesai, hari ini harus selesai, dikumpul di sini. Ya.
ketika dia menganggap itu bukan sesuatu yang membuat dia stres, itu bukan stres. Ya. Tapi ketika dia menganggap itu adalah stres, dia akan stres. Itulah pemicu stres. Jadi, penyebab stres ini tidak sama antara individu dengan individu lain. Berbeda. Ya. Ada yang menganggap itu stres, ada yang tidak menganggap itu stres. Ya. Kemudian, ada beberapa faktor pemicu stresor. Nah, stresor ini apa? Stresor ini adalah bahasa ilmiah dari penyebab stres itu. Ya. Yaitu yang pertama ancaman fisik, ya. Kemudian pengalaman masa lalu. Ya. Trauma masa lalu itu bisa menjadi stres, teman-teman. Ya. Kemudian pertengkaran atau konflik dengan teman, tenggat waktu yang ketat seperti itu tadi, deadline, ya. Kemudian kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi, ya. Stresor itu dibagi ke dalam 2 jenis. Jadi kalau teman-teman itu hanya bisa selama ini taunya hanya stres saja gitu ya. Ternyata ada stres yang positif, ada yang stres negatif. Ya. Nah, stres positif itu adalah dikatakan sebagai eustress. Sedangkan yang negatif itu adalah distress. Bisa diberikan contoh? Nah, silakan Naila. Kalau contoh dari eustress itu misalkan saat seseorang itu menjelang presentasi di kelas, Ibu. Nah, ketika seseorang itu merasa gugup, dia mau presentasi, tetapi rasa gugup itu bisa dia ubah menjadi motivasi agar membuat dia lebih giat belajar untuk menguasai materi presentasi tersebut. Jadi presentasinya lebih lancar. Itu contoh dari eustress. Oke. Ya, benar ya. Jadi stres positif itu adalah sesuatu yang membuat kita termotivasi. Kalau distress itu seperti kecemasan, gitu ya, benar ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini proses terjadinya stres teman-teman. Ya. Jadi stresor itu tidak langsung menimbulkan reaksi. Ada proses penyaringan oleh persepsi individu. Makanya memang ada hubungan antara fisik, saraf, dan psikologis kita. Stresor itu bisa bersifat internal dan eksternal. Nah, setelah itu stresor ini muncul, dia akan difilter di tubuh kita. Oke, ini ada dampak stres teman-teman. Ya, ada 3 juga. Yang pertama gangguan fisik, ya, seperti sakit kepala, otot tegang, kemudian asam lambung naik. Nah, kemudian masalah psikologisnya seperti cemas, depresi, self-harm atau bahkan bunuh diri. Ya. Kemudian perubahan perilaku seperti penurunan fokus, lalu gangguan pola makan atau tidur, ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah karya ilmiah, ya, yang pernah saya tulis bersama tim dosen di Unsri mengenai self-harm. Nah, ini silahkan teman-teman download ya di Google Scholar saya sudah ada. Ini dampak stres ya. Nah, dampak stres itu saya ambil dari artikel yang sudah saya terbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Di dalam artikel ini menjelaskan bahwa stres itu tidak dikelola. Stres yang tidak dikelola itu bermuara pada perilaku menyakiti diri sendiri. Stres ini tidak bisa kita anggap enteng. Atau tidak bisa kita anggap mudah. Ya, apalagi kita orang BK. Oke. Baik teman-teman. Di sini ada kuis ya. Ada kuis yang harus kita kerjakan. Oke, silakan. Lagi teman-teman. 3 yang benar, 3 salah ya. 4 yang salah ya. 7 yang salah ini. Hah? Nggak ada yang benar? Oke, lanjut. Kita masuk ke coping stress. Nah, coping stress ini adalah salah satu bentuk untuk mengelola stres, teman-teman. Seperti misalnya pola makan sehat, kemudian jadwal tidur teratur ya, kalau ada stres ya. Kemudian bertemu keluarga atau teman, biasanya healing ya. Kemudian meditasi, kemudian bergabung dalam kelompok komunitas. Kemudian cara yang tidak sehat seperti apa? Ada lagi caranya yang tidak sehat itu, minum minuman alkohol, merusak dirinya, kemudian mengemudi ugal-ugalan. Selanjutnya, kita kalau sudah sampai tugas seperti ini berarti kita sudah
memasuki tahap akhir ya, dan perkuliahan kita sepertinya akan berakhir. Ini silakan di-scan tugasnya. Kemudian untuk tugasnya ini harap dikumpulkan di e-learning H+3. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Afia. Bu izin nanya, apakah orang yang bodoh amatan itu bisa terhindar dari stres? Makasih, Bu. Saya rasa kalau seperti itu, teman-teman, itu orang yang bodoh amat itu pasti tetap mengalami stres. Pasti ada, ya. Cuman itu tadi, coping stress, teman-teman. Ya, bisa tidak dia mengelola coping stress itu? Ada lagi? Silakan, Mbak. Izin bertanya, Ibu, jika ada seseorang di sekitar kita mengatakan bahwa dia itu sedang tidak mengalami stres, tetapi kami sebagai seorang di sekitarnya itu menyadari bahwa dia itu sedang mengalami stres, walaupun masih disembunyikannya dari orang sekitarnya, kami tetap menyadarinya. Nah, bagaimana kami sebagai orang sekitarnya itu untuk menyadari atau menghentikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut? Orang-orang yang seperti itu biasanya orang-orang introvert. Ya, kita harus melakukan pendekatan. Misalnya berdua gitu ya, supaya dia bisa untuk cerita. Dan kalau biasanya kalau orang seperti ini diajak ngobrol berdua di dalam satu ruangan misalnya ataupun di satu tempat gitu ya, dia bisa menangis. Jadi lakukan pendekatan kepada anak tersebut ataupun siswa ataupun individu tersebut. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu akan merefleksi terlebih dahulu ya kuliah kita pada hari ini. Nah, bagaimana perkuliahan kita pada hari ini, teman-teman? Seru? Seru ya? Seru, alhamdulillah seru, dan membuat teman-teman lebih bisa untuk mengelola stres dan lebih aware lagi terhadap stres yang dialami oleh orang-orang sekitar ataupun teman-teman sendiri. Ya. Nah, baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Oke, kalau tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan hamdalah. Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin. Saya akhiri. Minggu depan berarti kita pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Nah, itu kita akan membahas pertemuan ke-11 itu kalau saya tidak salah di RPS itu ada tentang self-harm, artinya dampak dari stres ini. Ya, kita akan bahas self-harm secara mendalam untuk minggu depan ya. Oke. Sama seperti pada hari ini kita akan bahas kasus juga ya teman-teman pada pertemuan 11 ya. Oke. Baik, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah Problematika Anak dan Remaja pada program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.